pagi semua. Pagi, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat. Jadi kesini ini udah habis kelas apa gimana? Saya hari ini gak ada kelas. Gak ada kelas. Kalau yang lain? Gak ada kelas. Gak ada. Oke. Baik, sebelum kita memulai sesi konseling kali ini, alangkah lebih baiknya untuk kita itu memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, supaya kita itu lebih akrab dan lebih saling mengenal gitu. Nah, dimulai dari saya sendiri, nama saya Husnul Fika, kalian bisa panggil saya Ibu Fika atau Mbak senyamannya kalian aja, seperti itu ya. Nah, karena di sini apakah kalian udah saling mengenal semua? Belum ya. Oke. Jadi sebelumnya kalian bisa memperkenalkan diri kalian dan dengan menyebutkan nama dan makanan kesukaan. Nah, nanti setelah kalian menyebutkan nama dan makanan kesukaan di teman yang selanjutnya, sebelum memperkenalkan diri, kalian itu kembali menyebutkan nama dan makanan kesukaan temannya. Kalian bisa dipahami? Bisa. Oke, dimulai dari siapa nih? Oke, dari mulai. Ya, halo semuanya, perkenalkan aku Hana Ika Mutia, bisa dipanggil Hana. Makanan kesukaan aku sate padang. Oke, selanjutnya Namanya Mbak Hana, makanan kesukaannya sate padang. Nama saya Paula Isya Nurul Zahra, dan teman-teman bisa panggil saya apa? Hana kesukaan. Pelan aja dulu ada. Makanan kesukaan saya itu seblak, tapi belinya harus di seblak si mudah kencur saya itu saya nggak mau. Waduh. Oke, bisa dulu. Oke, tadi yang ini namanya Bahana, makanan kesukaannya sate padang. Terus yang ini namanya Barara, makanan kesukaannya seblak, tapi harus belinya di si bocah kencur. Terus perkenalkan, nama saya Firza Amanda Putri, makanan kesukaan saya yaitu pecel lele. Oke, selanjutnya saya ya. Tadi Mbak Hana, sate padang. Barara, seblak si bocah kencur. Terus berarti tadi pecel lele. Kalau saya sebagai wanita, saya oh iya, nasi goreng dah. Nasi goreng. Iya, dari mana? Kan belum Ana belum menyebutkan bukan dari teman-temannya nih. Oke, tadi ini siapa? Berita, soalnya nasi goreng. Terus ini Firza, soalnya nasi lele. Terus ini Barara, soalnya Oke, karena kalian sudah lebih mengenal nih, tadi ada udah nyebutin makanan favoritnya masing-masing, ada dari seblak, ada sate padang, terus ada pecel lele sama nasi goreng. Oke. Kayaknya anak kos banget gitu ya. iya, saya bukan nasi goreng. Saya udah kayak nasi goreng. Oke. Nah, dari Mbak Rara tadi seblak bocah kencur doang ya? Iya. Itu di mana? Coba coba ya. Saya baru dengar sih namanya. Di Suhat. Oh, di Suhat. Dekat Suhat, di jalan Tari, dekatnya jalan Tari Kamu, enak banget, ibu harus coba. Terus seblaknya prasmanan. Antri banget ya. Nanti bisa nih dicoba lama-lama sama teman-teman ya. Dan murah juga. Nanti ibu traktir kita. Oke, boleh. Nanti habis ini buka puasanya bareng-bareng di sana aja. Oke, karena sebelumnya nih oke, masih ada. Sudah. Oke, sudah siap semua? Siap. Nah, sebelumnya kan kalian ini udah pernah nih konseling pribadi ya sama ibu. Oke, jadi pada sesi ini kita akan melaksanakan konseling secara kelompok, di mana kita akan menentukan aku mencari atau menggali irasional belief atau pemikiran-pemikiran yang negatif, pemikiran yang mengganggu dari
pada sesi konseling kali ini kalian bisa mulai menjelaskan sedikit gambaran umum mengenai permasalahan yang kalian alami satu persatu. Seperti apa bisa dipahami? Oke, sebelum memulai sesi konseling kali ini, kita ada waktu sekitar 20 menit. Apakah dari teman-teman ini dirasa cukup? Cukup ya. Oke. Nah, dalam sesi konseling kali ini juga kita kalian tidak perlu takut karena apa yang kalian sampaikan dalam sesi konseling kali ini tidak akan keluar dari sesi ini. Jadi apapun yang teman-teman kalian nanti ceritakan, kalian harus bisa untuk menjaga kerahasiaan dari permasalahan teman-teman kalian, seperti itu ya. Apakah bisa dipahami? Oke. Sebelumnya sini ada yang bersedia untuk menceritakan permasalahan yang terlebih dahulu? Oke, dari Mbak Tita. Teman-teman, masalah yang akhir-akhir ini saya jelaskan yaitu saya konsultasi apa. Tapi saya menjadi saya aktif untuk untuk mendapatkan IP yang tinggi gitu. Ya siapa sih yang nggak mau IP tinggi gitu. Tapi ini gimana ya Bu? Saya tuh cemas kalau nanti IPK saya itu menurun gitu. Sedangkan kemarin kebetulan saya PTNR benar-benar drastis gitu. Terus nanti takutnya karena nggak seaktif yang kemarin IPK saya menurun gitu. Jadi itu yang menjadi kekhawatiran saya. Jadi dari Mbak Tita ini takut pada cemas kalau IPK-nya menurun di nilai akademiknya menurun di semester ini. Oke, atau sebelumnya saya isi catatnya untuk permasalahan-permasalahan yang lain harus diselesaikan. Oke, selanjutnya ada yang menceritakan permasalahan yang lebih lagi. Dari mana? Tapi kenapa ketika saya minta bantuan teman saya dari ngaji itu banyak banget yang dia bisa membantu saya. Semenjak dari situ saya merasa itu enggak saya ke teman-teman tuh berkurang gitu ya. Aku percaya sama teman-teman tuh kurang karena kayak kira teman-teman saya itu bisa memegang kepercayaan. Jadi Mbak Tita ini merasa kurang percaya sama teman gitu ya, karena kecewa akan sikap temannya gitu ya. Mungkin selanjutnya mau dari Mbak Firza atau Mbak Rara dulu? Oke, dari Mbak Rara. Saya merasa takut untuk punya hal yang lebih gitu. Saya adalah kayak misal saya lagi self reward atau kayak saya makan di luar, saya makan di tempat yang bagus gitu, saya merasa bersalah. Jadi saya takut diambil dulu karena saya nggak tahu merasa bersalahnya dari mana kayaknya, tapi dari keluarga saya yang selalu bilang untuk jangan foya-foya gitu. Padahal sebenarnya juga nggak foya-foya gitu. Jadi saya takut dianggap berlebihan aja gitu. Jadi Rara takut Rara selalu merasa berlebihan ketika melakukan self reward gitu ya, dan merasa bersalah karena dirinya sendiri gitu ya. Iya. Oke, dari selanjutnya yang terakhir nih dari Mbak Firza. Jadi 2 minggu yang lalu saya merasakan kekecewaan yang membuat saya tuh susah untuk percaya ke orang. Jadi tuh saya minggu lalu pernah percaya sama teman saya, udah percaya banget sama dia, tapi endingnya dia tuh mengecewakan saya yang benar-benar membuat saya tuh jadi udah nggak percaya dengan siapapun gitu. Oke, jadi Mbak Firza ini udah mulai pernah merasa kecewa sama teman-temannya dan karena kejadian itu nggak mau percaya sama orang-orang gitu ya. Oke, nah menurut
kalian nih dalam sesi konseling ini kita kan hanya membahas satu permasalahan. Apakah ada dari kalian yang bersedia atau tidak ada? Oke, kalau gitu kita rating aja ya. Yang permasalahannya menurut kalian dari 1 sampai 10 nih, seberapa penting permasalahan kalian buat diselesaikan di sesi konseling kali ini. Nah, mulai dari siapa dulu? 4. Dan Mbak Hana? 3. saya 4. Oke, dari Mbak Firza? saya 8. 8. Wah, kayaknya berat banget nih permasalahan dari Mbak Firza. Apakah dari teman-teman nih setuju kalau kita membahas permasalahan dari Mbak Firza terlebih dahulu? Oke, dari Mbak Firza, apakah bersedia untuk menceritakan lebih detail mengenai permasalahan yang dialami? Oke, boleh diceritakan, Mbak? Jadi 2 minggu yang lalu saya tuh punya temen deket banget. Awalnya tuh saya sama dia berniatan buat buka bisnis bareng. Terus abis itu oke lah, jadi kita mau buka bisnis bareng. Tapi kita bukanya di Jakarta, sedangkan saya di Malang. Akhirnya usaha kita itu dikelola sama teman saya ini. Saya naruh kepercayaan yang penuh kepada teman saya ini, tapi entah kenapa tiba-tiba tuh dia mengkhianati saya. Kayak pas mendekati akhir semester kan liburan, saya pulang ke Jakarta, tiba-tiba dia ngechat saya tuh bilang kayak kapan balik ke Jakarta. Terus saya bilang minggu depan. Ini udah pulang sih, tapi masih di Bandung, masih ada urusan. Oh ya udah, dia ngomong kayak gitu. Terus tiba-tiba pas saya balik dari Bandung, saya samperin dia, ternyata dia udah nggak ada di tempat yang bisnis kita itu. Terus saya nanya sama yang punya rukonya, Pak, ini kemana ya orang yang punya yang jualan di sini? Terus dia bilang udah dari seminggu yang lalu Mbak, udah nggak buka, ini aja belum bayar sewa rukonya gituin. Terus saya tuh kayak panik gitu, kok belum bayar, tapi dia kayak ngasih tahu ke saya tuh tentang agenda anggaran biaya pengeluaran itu udah mencakup itu semua. Terus saya hubungin tuh dia juga nggak ada. Terus saya ngerasa kayak dia nipu saya gitu, kayak uang modal sama sewa ruko sama yang lain-lainnya tuh gak dibayarin sama dia, uangnya dibawa kabur. Terus barang-barang di rukonya itu pun udah nggak ada, dan banyak customer yang bilang kalau udah ngasih DP sama teman saya itu tapi barangnya nggak dikirim. Terus saya juga nggak berani mengungkapkan kalau saya juga ikut terlibat dalam bisnis itu, karena saya takut dihakimi sama orang-orang, sedangkan saya sendiri juga kena tipu kan. Jadi dari kejadian ini saya merasa bahwa semua orang itu tidak dapat dipercayai sih. Ya, saya paham ya, pasti dalam diri Mbak Firza ini pasti kan kekecewaan yang sangat dalam ya, apalagi teman dekatnya sendiri gitu. Terus dampak yang ditinggalkan dari perbuatannya juga lumayan membuat Mbak Firza ini kepikiran pastinya ya. Oke, dari teman-teman ada tanggapan dari cerita Mbak Firza ini? Gimana hubungan dengan teman-teman sekarang, sejauh ini sih orangnya belum bisa dihubungi ya. Saya juga andai pun misalnya bisa kontekan sama dia tuh, saya pengen banget, maksudnya kita selesaiin lah secara kekeluargaan gitu ya, nggak usah yang kayak dibawa ke jalur hukum atau gimana, yang penting ada omongannya gitu kan. Kalau kayak gini sama aja kayak ngegantung gitu kan, saya merasa dirugikan, itu juga berdampak
pada diri saya, jadi kayak saya trauma gitu sih. Semoga kejadian tersebut gimana Perasaan saya jujur saya sangat kecewa ya. Jadi saya tuh sekarang sama orang tuh nggak terlalu percaya. Even teman dekat pun sekarang saya udah nggak terlalu yang kayak naruh kepercayaan sepenuhnya kepada teman-teman saya sih. Itu Mbak Firza bisnisnya berapa orang? Berdua doang. Dan itu uangnya patungan gitu? Ya, modal awal itu patungan dari aku sama dia. Terus habis itu pas berjalan 2 bulan itu udah balik modal kan, dari awal apa buat modal. Terus keberlanjutannya itu dia selalu bilang kayak ini kita mau restock barang lagi tapi dananya kurang. Saya nggak kepikiran ke sana kalau misalnya ternyata uangnya tuh selama ini muternya kemana. Jadi saya kayak cuma tinggal ngasih ke dia doang tanpa saya tahu itu uangnya kemana. Iya, karena kebetulan dia ada di tempat kan, kalau saya kan jauh jadi nggak bisa terus-terusan mantau gitu. Sama tanya juga, setelah kejadian itu selain akhirnya Mbak Firza nggak bisa percaya sama semua orang meskipun teman dekat, apa yang berubah? Kepercayaan diri saya sih. Jadi semenjak kejadian ini saya tuh sebenarnya ada niatan untuk membuka usaha baru, tapi masih takut untuk mencobanya. Kayak entah itu takut partnernya yang gak benar lah, atau takut usahanya gagal. Jadi saya sampai detik ini ada niatan untuk memulai, tapi belum saya lakukan karena saya masih merasa kayak trauma gitu. Saya mau tanya lagi, apakah menurut Mbak Firza ketika seseorang itu tidak percaya dengan teman seutuhnya, kan tadi Mbak Firza bilang nggak bisa percaya sepenuhnya gitu ya, itu adalah hal yang negatif? Iya, menurut saya itu hal yang negatif karena ketika kita percaya sama orang itu kan, orang itu sudah tahu karakter kita seperti apa. Nah, entah itu yang positifnya atau negatifnya ya. Jadi kalau menurut saya, kalau kita mempercayai orang sepenuhnya itu ada hal-hal yang kemungkinan bisa terjadi sih, kayak yang seperti saya alami. Berarti ketika tidak percaya sepenuhnya kepada seseorang itu hal yang negatif gitu? Iya. Saya mau tanya Mbak Firza, kalau nanti suatu saat temannya Mbak Firza itu datang kembali, bertemu dia dengan Mbak Firza, apakah Mbak Firza bisa memaafkan temannya Mbak Firza ini setelah apa yang dia lakukan? Jujur saya pasti susah ya untuk memaafkannya, karena apa ya, karena saya sama dia tuh merasakan hal-hal yang benar-benar susah untuk dilewati. Kita bangkit bareng, berjuang bareng, tapi entah kenapa dia tuh malah nusuk saya dari belakang, tinggalin dengan keadaan yang benar-benar membuat saya tuh down gitu. Gak apa-apa ya. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan tadi ini udah cukup menggali gitu ya permasalahan Mbak Firza ini. Nah, jadi Mbak Firza ini merasa kurang gak bisa percaya lagi sama orang karena telah dikecewakan sama teman dekatnya sendiri. Nah, untuk saya sih bertanya Mbak Firza, ketika permasalahan itu terjadi, gimana sih tindak lanjut untuk
saya yang ngehandle semuanya, dibantu dengan teman saya. Karena kan saya nggak mungkin lepas tanggung jawab gitu kan, kayak sama bapak rukonya itu eh, hasil uang sewanya itu yang setengahnya udah saya bayarin, sama uang customer itu saya balikin, dibantu sama teman saya. Cuman saya kayak apa ya, ngerasa tuh kalau dia tuh nggak inian, maksudnya nggak kasihan gitu sama saya. Dia yang menikmati uangnya, saya yang harus jungkir balik, melunasi utang-utang yang ada pada customer sama orang yang punya ruko kayak gitu. Saya merasa kayak ini benar-benar setega itu sama saya. Jadi sebenarnya saya paham ya apa yang dirasakan Mbak Firza. Mungkin teman-teman juga pasti turut merasakannya, kekecewaan yang sangat dalam, rasa sakit karena kekecewaan itu dan beban dari permasalahan itu ya, karena dampaknya sangat-sangat merugikan Mbak Firza sendiri gitu ya. Oke, dari hal ini Mbak Firza itu akhirnya takut untuk memulai kembali gitu ya, takut untuk kembali bangkit untuk melakukan usaha lagi, karena Mbak Firza berpikir ketika Mbak Firza mempercayai seseorang, Mbak Firza akan mendapatkan hal yang mengecewakan gitu ya. Oke, nah dari teman-teman apakah ada yang mau menyimpulkan dari pemikiran yang irasional dari permasalahan Mbak Firza ini? Oke, dari Mbak Tita. Mungkin bisa dikatakan bahwa irasional beliefnya Mbak Firza ini, Mbak Firza jadi nggak gampang percaya lagi sama orang. Kalaupun nanti percaya, takutnya disakiti lagi begitu, seperti itu. Jadi kayak susah percaya gitu. Oke, apakah dari Mbak Firza seperti itu yang dirasakan? Oke, selanjutnya ada lagi yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Oke, dari Mbak Hana. Merasa kalau teman itu akan berpotensi untuk untuk menusuk dia dari belakang. Apakah seperti itu Mbak Hina? Yang terakhir dari Mbak Rara. Menurut saya irrational belief yang ada di dirinya Mbak Firza saat ini adalah Mbak Firza tidak yakin terhadap diri Mbak Firza, bahwa Mbak Firza itu masih punya banyak kesempatan untuk selalu bisa memulai hal yang Mbak Firza inginkan. Kalau seperti itu Mbak Firza? Iya. Betul, seperti itu. Jadi Mbak Firza ini nggak yakin ya untuk kembali memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada di depan sana gitu ya. Mbak Firza masih merasa takut gitu ya. Iya. Oke, baik, karena sesi konseling ini juga kita dibatasi oleh waktu. Apakah dari teman-teman masih ada yang ingin disampaikan atau sudah tidak ada lagi? Mungkin kata semangat aja sih. Semangat ya. Alhamdulillah. Oh, pasti bisa mulai lagi. Terima kasih. Oke, baik, karena kita dibatasi oleh waktu ya teman-teman, mungkin kita akan melanjutkan sesi konseling ini di pertemuan berikutnya ya. Nah, untuk jadwalnya mungkin kita bisa diskusi aja ya di grup WA nanti. Oke, baik, terima kasih teman-teman semua untuk waktunya, untuk untuk hal yang waktu yang diberikan ke sini, kemudian karena keterbukaannya juga gitu, saling supportnya juga sama